orangnya tipe kalau misalnya gue lagi galau, gue buka kitab gue gitu kan ya. Yang misalnya bicara dengan dalam hati sama Tuhan, bro, tiba-tiba ya Tuhan ini gimana, berapa lama gue diuji, terus gue buka kitab gue dong, Al-Quran kan. Terus jawabannya gini, Nabi Musa itu ikut kerja dengan mertuanya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Exchange. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana ada seorang artis yang sudah mengikut Yesus dan dia berlatar belakang agama Muslim, teman-teman, dan luar biasa Tuhan memilih dia, dan kita percaya bahwa ketika Allah memilih dia, maka tidak ada yang mustahil. Siapapun dia, pasti hatinya akan terbuka untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sebenarnya sudah tahu bakal ngalamin sekitar sepanjang itu gue bakal diuji, gue udah tahu, karena gue kan orangnya tipe kalau misalnya gue lagi galau, gue buka kitab gue gitu kan ya. Yang misalnya bicara dengan dalam hati sama Tuhan, bro, tiba-tiba ya Tuhan ini gimana, berapa lama gue diuji, terus gue buka kitab gue dong, Al-Quran kan. Terus jawabannya gini, Nabi Musa itu ikut kerja dengan mertuanya. Kalau mertuanya itu 8 tahun. Ya kalau di bahasa lo aja itu, bahasa gue namanya Syekh Madian gitu kan. Itu 8 tahun sempurna 10 tahun, dan itu terjadi loh. Jadi gue begitu aku baca gitu, lama banget itu gue diujinya. Gila, kayak lu divonis di penjara lu 8 tahun 10 tahun gitu kan stres lu gitu. Tapi dengan lu tahu bahwa lu tahu angkanya segitu, jadi paling nggak lu mempersiapkan bahwa ya udahlah, belum waktunya selesai nih, masih diuji terus, gak apa-apa, masih di sekolahin kehidupan gitu loh. Awal-awal enggak, karena gila lama banget kayak lu divonis, lu masuk penjara 8 tahun, uji 8 tahun, sempurna 10 tahun. Buset, gue langsung lama banget gitu kan. Itu sih gila sih begitu. Cuman pada akhirnya disitulah gue tapi jadinya enak karena apa, tahu nggak terlalu resah dengan kapan sih gue bakal selesai. Memang dalam 10 tahun ini 10 tahun tuh 8 tahun itu kebanyakan banyak drama banget, banyak nangisnya lah dibanding happy-nya. Makanya kenapa ada hashtag semakin tua semakin bahagia, itu adalah gue mengafirmasi terhadap kata-kata bahwa gue pengen itu kejadian dengan kata-kata bahwa semakin tua semakin bahagia. Karena 8 tahun gue sendiri tuh banyak gue sedih gitu loh. Dan oke, sekarang kita mau ngomongin si hashtag semakin tua semakin bahagia itu ya. Maksudnya sekarang ini gue yakin banget pasti masih ada lah, kayak hashtag semakin tua semakin bahagia tuh, itu adalah doa gue, karena dulu gue sering sedih, jadi doa gue pengen supaya semakin tua nanti gue semakin bahagia gitu. Dan itu begitu gue 10 tahun gue 10 tahun selesai gue cerai ya, terus 10 tahun gue nikahan sama Mas Irwan itu. 10 tahun tuh. Jadi sempurnanya di 10 tahun ini ya udah. Gitu ya berarti ya. Yang tadi angka sampai 10 tahun itu 10 tahunnya itu pas nikah sama Mas Irwan. Wow. Persis. Angkanya gue udah tahu 8 tahun kan, dia bilang pokoknya dia akan diuji 8 tahun, sempurnanya 10 tahun gitu. Dan lu itu dapat dari ketika doa. Nabi Musa pokoknya di Al-Quran itu dibilang pokoknya dia akan kerja sama mertuanya itu 8 tahun, sempurna 10 tahun dia bilang gitu. Berarti angka itu yang masuk bawah gue, inget banget tuh gitu. Bener, itu keren banget. Lu justru mendengar Tuhan dengan begitu jelas ketika lu lagi sembahyang dan ketika lu lagi ada koneksi tersebut, sehingga akhirnya di hati lu dibilang 8 tahun ujiannya, 10 tahun disempurnakan, dan akhirnya kejadian. Dan ketika lu lagi yang tadi lu bilang 80% sedih, menangis dan lain-lain, menurut lu Tuhan saat itu lagi ada di mana? Lagi waktu gue pertama kali kena ujian ya, musuhan sama gue. Saat itu ya gue pikir dia lagi musuhan sama gue, dia kayak lagi marah dia, lagi musuhan sama gue, kurang aja di Tuhan ini. Dulu begitu dulu ya. Maaf Tuhan itu. Dulu gitu. Tapi tahun 2009. Jadi gue cerai tahun 2008. Terus gue 2009 gue mulai berdiskusi dengan orang-orang pecinta Tuhan dengan lain di luar agama gue. Jadi gue mulai berdiskusi dengan orang-orang yang mencari Tuhan semua atau mencintai Tuhan dengan caranya masing-masing. Gue mulai berdiskusi tuh asik-asik gitu. Gue debat-debatan nih, karena gue gak tahu ajarannya, dia gak tahu ajaran gue gitu. Jadi sama-sama debat-debatan biasa gitu. Sama-sama blok, kita berdua kita sama-sama lo gak ngerti punya gue gak ngerti punya lo. Tapi kita ya asik debatnya, bener-bener yang debat yang gak perlu. Tapi kadang-kadang beranteman gitu. Tapi lama-lama akhirnya
Akhirnya gue mau nggak mau gue harus baca kitab-kitab supaya gue nggak kalah dalam debatnya gitu kan. Udah akhirnya gue belajar kitab-kitab di luar kitab gue gitu kan. Pada akhirnya keterusan dengan terus lama-lama kok dengan membaca kitab-kitab di luar kitab gue juga udah pasti udah ngerti. Cuma dengan melihat kitab-kitab lain kan ada bahasa lain, ada bahasa penyampaian yang lain gitu loh. Walaupun sebenarnya intinya sama gitu, tapi paling nggak gue ngerasa bahwa semakin akhirnya gue mencari makin pengen tahu tentang siapa sih Tuhan itu. Pengen mengenal lebih deep, lebih dalam gitu loh. Akhirnya gue diskusi perkumpulan gue berdiskusi orang-orang mengkaji kitab pada akhirnya kita ketemu orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan tapi dengan jalannya masing-masing gitu. Akhirnya sekarang Tuhan di mata lu seperti apa? Setelah lu riset, lu mengkaji dan lain-lain gitu, akhirnya Tuhan sekarang nih, lu kan mempunyai hubungan yang kuat dong dengan Tuhan sekarang nih ya. Jadi akhirnya nih, yang tadi lu kayak maki-maki dan lu gimana sih Tuhan nih dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang lu mempunyai image Tuhan itu seperti apa? Lucu sih Tuhan. Lu tau film PK ya? PK. Gue selalu kasih contoh ini sih ke orang-orang sih. Ada dua Tuhan di dunia ini, ya. Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang diciptakan manusia, sama Tuhan yang menciptakan manusia. Nah itu gue prosesnya itu tuh. Kalau dia kan masuk ke agama, masuk ke sekte ini, masuk ke agama, gue kan baca kitab ini. Jadi pada akhirnya pada saat gue mencari Tuhan, gue tidak mau menjadi, ya kan selama ini gue menjadi Islam karena kan gue lahir dari keluarga Islam. Ya kan, gue tidak mau terdogma dengan bahwa yang paling benar agama gue atau paling benar agama lo, gue gak mau terdogma itu. Pada saat gue mempelajari, gue harus mengosongkan semua pikiran gue bahwa gue accept semuanya, bahwa gue pengen tahu ini mana sih ya kan, kayak film PK itu loh. Jadi benar-benar semua dimasukin kan, ibaratnya dipelajarin semua kan. Nah disitulah gue makin deep tentang Tuhan pada akhirnya itu. Dan pada akhirnya gue ketemu perkumpulan yang benar-benar yang itu tadi yang gue bilang, semua tuh orangnya benar-benar mencintai Tuhan itu tulus banget, dan tapi tidak mengganggu keyakinan kita masing-masing, tapi semuanya benar-benar kalau ngomongin Tuhan tuh mereka happy banget, dan benar-benar kita ngomongin dan benar-benar yang, jadi gimana ya, jadi ya akhirnya gue tuh paling gak suka dipaksa untuk mencari Tuhan. Gue paling gak suka, ayo lu harus gini, ayo kamu fanatik. Gue gak bisa. Gue orangnya kalau Maya makan ini, vitamin ini, emang vitamin ini isinya apa, kenapa aku harus makan ini, kandungannya apa aja, dibuat tahun berapa. Jadi gue harus detail, harus tahu kenapa gue harus gitu. Kalau kita harus disuruh berdoa kepada Tuhan, gue pengen tahu Tuhan itu kayak gimana sih, sehebat apa sih, sedetail apa sih, mesti gue harus tahu dong. Nah itu pun harus uji dulu. Begitu gue makan obat ya, sembuh gak ya. Terus gue juga gitu, gue sama Tuhan juga, misalnya gue berdoa, gue minta gini ke Tuhan, gak tahu dikabulin, bingung gue, loh kayak pikir dia minta, loh ada apa, dia minta apa makanan, dikasih makanan, loh kan gitu loh. Jadi akhirnya lama-lama gue bermain-main dengan Tuhan, dalam arti bukan bermain-main kasar ya, bermain dalam arti kita kayak bapak ke anak tuh yang kita bermain-main kayak saya bermain-main, bapak aku minta ini dong, dikasih, dikasih gitu kan. Jadi bermain-main yang dalam arti yang sayang. Jadi gue minta ini, beli ini gitu kan, gue sendiri, gak mungkin gue minta manusia kan gitu. Tuh ya Allah, gue minta beli rumah dong, gimana caranya, cash gitu. Tapi cepet dikasih kerjaan, wah ini beli rumah, bingung gak? Jadi gue kok bisa ya kayak gitu. Jadi akhirnya gue pada akhirnya itu tahun 2012 gue mulai sangat yakin terhadap Tuhan, udah mulai sangat yakin banget. Gak tau ya di 2013 gue diuji lagi tentang kecelakaan dulu. Disitulah gue diuji keimanan gue. Jadi begitu dia nabrak, dia kebalik badannya, katanya begitu kebalik langsung cepet dikeluarin sama orang, ditaruh di bak apa sih, truk bak pickup mobil pickup itu, terus langsung dilariin rumah sakit. Dan sampai hari ini gue nggak tahu siapa orangnya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana dia menyelidiki tentang kebenaran. Ketika seseorang itu rindu mau mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti hatinya seperti haus, seperti lapar akan kebenaran itu, dan dia berupaya untuk menyelidiki. Dan ketika dia sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sangat bersuka cita, karena selama ini mungkin dia mengandalkan perbuatannya, bagaimana dia harus berusaha supaya dia bisa meraih surga. Karena kita tahu bahwa standar surga itu adalah kekudusan. Jadi kalau kita sudah kudus sesuai dengan tuntutan dari Tuhan, maka kita layak masuk surga. Tetapi permasalahannya, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mengaku bahwa dirinya
adalah kudus. Nah, justru karena manusia tidak bisa kudus dan tidak layak masuk surga, itulah sebabnya Allah mengutus firman-Nya dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang kudus mewakili seluruh umat manusia. Agar apa? Agar Yesus Kristus bisa menggantikan manusia dari ketidakkudusan itu, teman-teman ya. Sehingga dia yang kudus, dia menggantikan kita, dia mewakili kita. Nah, jadi ketika dia menjadi korban yang seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan nyawa kita dari hukuman dosa itu, teman-teman, dari kebinasaan yang kekal. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Apa artinya? Probleman manusia soal dosa itu sudah dibayar lunas melalui darah Kristus. Karena melalui darah Kristuslah ada perdamaian antara Allah dengan manusia, yang dimana pada mulanya manusia jatuh dalam dosa dan putus hubungan dengan Allah, sehingga dengan kedatangan Yesus Kristus memperbaiki semua itu, sehingga manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita percaya bahwa ketika Allah sudah memilih siapapun dan tidak ada yang bisa membendungnya, karena kita manusia tidak bisa memberontak kecuali kalau misalnya kita sudah ditentukan tidak dipilih. Nah, kalau kita sudah ditentukan untuk tidak dipilih, ya mau bagaimanapun kita mendengarkan kebenaran, kita pasti akan menolaknya. Tetapi itulah sebabnya Roh itu mengaruniakan pengertian kepada setiap manusia, supaya dia paham, supaya dia mengerti kebenaran itu. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus datang kembali nanti untuk menjemput kita setiap orang yang percaya, dan dibawanya lah kita ke tempat yang telah Dia sediakan. Seperti yang dijanjikan kepada pengikutnya, bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Nah, itu luar biasa teman-teman ya. Jadi biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari terus saksikan bagaimana Kristus telah memberikan kita keselamatan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.